Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardatillah, dengan maksud dan harapan mendapatkan ridho Allah, dengan niatan untuk mencapai ridho Allah. Itu watas bita, dengan kesungguhan hati, min anfusin, dari jiwanya, kama sali jannatin, seperti perumpamaannya kebun. Nah, artinya jannah niku nggih swarga kene, jannah niku kebun kene, jannah niku taman kene. Jadi ya swarga iku ya kebun ya taman. Nek niki artine ngoten. Ana meneh lek jinnah, jin niku artine yang tidak terlihat. Jadi bisa yang tidak terlihat itu ya jannah. Ngoten pun disaken lek niki artine kebun utawa nggih kebun. Orang-orang yang berinfak yang mengharapkan, niatnya hanya mengharapkan ridho Allah, nggih mboten harapan lain-lain ya. Jadi infakmu macam-macam. Ono wong sing sedekah utawa infak berharap selain ridho Allah. Contohnya aku tak omong wah lek sedekah engko moro terus nang masjid 1 juta. Udah rezekiku mari sedekah 1 juta moro oleh balen kok Gusti Allah 5 juta ngene umpama ya lancar. Jadi setelah kejadian seperti itu moro setiap sedekahnya berharap aku tak sedekah rezekiku cek lancar. Ini enggak apa-apa niku sare. Tapi di Al-Qur'an disebutaken lek sing ibtigha'a mardatillah, yang hanya semata-mata mengharap ridho Allah, niki ada gambarannya. Seperti orang itu memiliki sebuah kebun, dan kebun itu birob watin asobaha, di bukit asobaha yang ditimpa hujan, ya, yang ditimpa wabilun hujan, fa'atat ukulaha, maka tumbuhlah buah-buahnya di faini 2 kali lipat. Artinya sing infake ini tetap syariat mawon ya. Infake iku hanya mendapatkan hanya mengharapkan ridho Allah, maka dia akan mendapatkan seperti mendapatkan kebun, yang kebun itu mendapatkan hujan pengairan sendiri, terus buah-buahnya tumbuhnya 2 kali lipat. Fa illam yusibah, maka jika tidak ada siraman hujan, nggih wabilun yusibah. Fa illam yusibah, maka jika tidak ada siraman wabilun dari hujan, fatalun, maka ada siraman gerimis, itu cukup. Wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna basir, adalah maha mengetahui apapun yang kamu atau kita kerjakan. Nah, kuncine nek kita. Dadi ayat niki diceritakaken nang kula sampean kabeh lek kapan infak kan ngerti kan, infak gak nang masjid tok kan ya, nang siapapun, nang anak, istri, nang diri sendiri, nggih, nang siapapun mengeluarkan harta hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah, maksudnya nggih krana nglakoni perintah Allah, ya. Niku seperti mendapatkan nilai di sisi Allah adalah sebuah kebun yang mempunyai kebun sing subur lah istilahnya. Nah, walau bima ta'maluna basir, yang paling penting maling gini tutupan ayat bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita kerjakan. Jadi kerja iku mangko atas nama ridho Allah, atas nama yang lain Allah mengetahui, ngoten maksudnya ya. Paham ya? Jadi ora usah ngomong, jadi cara kula sampean kabeh nata ati masing-masing saat membeli apapun, merasakan harta ini milik Allah,
dan kita membelinya dalam rangka diperintah Allah. Ngeten. Masalah cerita niku kan ngeten. Koyok kita iku bisa menahan aku tak tuku rokok utawa gak tuku rokok. Secara matematika lek aku tuku rokok duitku ilang, lek gak tuku rokok duitku wutuh. Ngeten. Niki secara matematika. Tapi lek secara iki mang didamel ngaji, aku tuku rokok karena menjalankan perintah Allah, maka ini yang punya nilai. Ya, ngeten punya nilai. Karena hidup ini harus berputar dan berputar inilah yang dilakukan oleh Allah. Juga terusaken niki sing sehubungan antara niki mangko ilang atau enggak. Ayawadu akadukum. Adakah di antara kita semua antakunu yang menjadikan lahu jannatun kebun min nakhilin wa anabin, kebun kurma atau anggur, tajri min tahtiyal anharu, yang mengalir di bawahnya air sungai, lahu di dalam kebun itu fiha, lahu fiha mingkuli samaroti, yang tumbuh bermacam-macam buah-buahan, wa asobahul kibaru, dan saat masa tuanya walahu buah-buahan itu dzurriatan, anak turunnya du'afa'u yang kecil-kecil, fa'asobah maka akan menjadi sebuah kejadian, yaitu iksorun fihi, kena angin kebun itu, narun dan api, fahtarqat maka terbakarlah kebun itu. Nah, ini artinya ngeten kula jelasaken ngeten. Jadi ada dua infak itu. Infak yang pertama adalah seperti yang mengharapkan ridho Allah itu seperti kebun sing diairi oleh hujan utawa gerimis dan buahnya itu berlipat ganda. Nah, wapi, wapi. Tapi yang tidak mardotilah kebun itu koyok seperti ngandur ono kebun nandur woyo akeh tapi gurung sampai panen, fa asoba iksorun fihi narun, maka tertimpa oleh angin yang keras yang dibarengi api. Nanti angin sing panas, fahtarokot maka terbakarlah kebun itu. Kadzalika yubayyinu wa, demikianlah Allah menjelaskan lakum bagi kita semua ayati ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar kita semuanya berpikir. Nah, kan sing kula critakaken lek koyok terbakar ngeten. Aku tuku rokok, ngomongin gampang ya, paling gampang rokok. Krono aku kemang gak ikhlas nggih. Tuku rokok tak rokok dhewe, rumangsa dhekku ilang, kalong, ngene ya. Wong tak rokok dhewe dhekku kalong. Nah, itu tidak punya nilai dan itu terbakar. Tapi kalau untuk tuku rokok rumangsa iki milik Allah, dan saat nyekel rokok tidak merasa kehilangan uang karena uang itu milik Allah, merasa diberi oleh Allah, tetap diberi nikmat, diberi rokok. Nah, dan niku punya nilai tersendiri di sisi Allah. Karena ada nilai yang di sisi Allah. Dan itu dikatakan wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Krono Allah apa tidak ketemu niku. Nah, lek cara basa ceritane ikhlas itu bukan hanya harus untuk orang lain, untuk dirinya pun harus ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah lek dicerita-cerita kan lek intine kan niku wau. Iki krono diperintah Allah dan apapun sing gawe tuku iki milik Allah. Itu inti. Lek diceritakan sing asli, ikhlas itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah murni tulus. Nah, murni tulus. Waliane ikhlas adalah syirkoh atau syirik, namanya kecampuran. Ya, kecampuran nopo? Iki wow. Gak karena itu Allah, kecampuran materi duniawi. Orang ikhlas itu
dan ngomong-ngomong sudah yakin semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tadi ngeten umpama nggih kula sampean kabeh mari sedekah mari ngono terus krono hanya mengharapkan ridho Allah meni rezekine mau lancar, jangan sampai terjebak. Lek dijebak itu ada bisikan setan yang dalam hati kita mengatakan iku lho hasilnya sedekah sampean. Ngoten. Lek kapan kita enggak ndek mriku kita jawab tidak, saya sedekah itu hanya menggapai ridho Allah. Yang saya butuhkan ridho Allah. Ngoten ya. Nah, rezeki yang berikutnya yang datang kepada kita itu murni kasih sayang Allah. Enggak ada hubungannya dengan itu. Namanya hakikat. Yang sebenarnya ya, syariat iku ketoke, hakikat itu yang sebenarnya. Ketok-ketok iku mangko hasile awake dhewe ternyata sebenarnya bukan. Jadi supaya napa awake dhewe enggak terjebak dengan syariat. Terjebak dengan syariat itu mau ngeten. Kalau kayak sampean kabeh kan. Nggih, pesawat terbang lah wis. Bisa terbang liwat dhuwur, ketoke kan cilik. Tapi aslinya lek mungkin gede. Nah, yang terjebak di syariat itu mau pengetahuannya terbatas. Enggak harus sebenarnya pesawat itu sak piro, karena enggak pernah lihat pesawat yang sebenarnya sak piro, liwat pesawat dhuwur cilik, keyakinan di pikirannya tetap pesawat itu sak mono. Padahal itu syariat. Hakikatnya enggak seperti itu. Nah, itu namanya ngoten. Jadi hakikat itu adalah menyelamatkan. Menyelamatkan nilai-nilai kita di sisi Allah. Ini kalau sampean kabeh sedekah hanya semata-mata ridho Allah sehingga kebun kita itu bisa dipanen enggak terbakar. Dan engko moro terbakar berarti walian sirko kecampuran. Nimpla terusaken. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman anfiku berinfaklah kamu semuanya min thayyibati dari apa-apa yang baik maka sabtum dari apa-apa yang kamu usahakan wa mimma akhrajna dan dari apa-apa yang tumbuh lakum di antara kamu minal ardi dari bumi. Tadi ono 3 niki berinfaklah kita semua atau kamu atau nggih dari apa-apa yang baik. Siji melalui dari apa-apa yang kita usahakan. Jadi usaha atau dari akhrajna lakum minal ardi yang tumbuh dari bumi. Namanya pertanian. Yang katanya wala tayammamul khabisa minhu dan janganlah kamu memilih yang buruk minhu dari apa-apa yang kamu infakkan minhu dari apa-apa yang ada tunfikuna yang kamu infakkan walastum dan sementara kamu biakhirihi tidak memilih ila antuk midufihi kecuali kamu tidak menyenanginya. Jadi kula sampean kabeh nek mriki ana kalimate janganlah berinfak sesuatu sing iku mangko yang buruk. Jangan memilih yang buruk. Niki tapi niki ceritane mboten wonten tapi sing kita sejarah wonten. Sejarah mawon. Sejarahnya kan napa? Habil ambek Habil. Pun golek krungu ya. Habil niku wau golek kambing sing lemu, nggih. Habil napa? Habil golek buah-buahan sing rusak, bosok. Sehingga yang lemu iku mau diterima, lek sing bosok tidak diterima. Nah, jadi lek kapan memberi orang lain ya memberi dirinya sendiri kan lek infak kan ngomongin diri sendiri anak apapun kita usahakan pilih yang baik yang enggak baik ya enggak untuk diri sendiri itu sudah anjuran
Wa'lamu, maka ketahuilah anallah sesungguhnya Gusti Allah, anallah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun maha kaya, hamidun maha mulia, maha terpuji. Jadi ngeten, yakinlah Allah itu maha kaya juga maha terpuji. Sehingga lek kula sampean kabeh diusahaken makanan apapun di rumah dimanapun lek wis rusak lek iso nggih aja dimakan. Ngoten lho, nek niki gampang aja dipangan. Masalah nek niki diperintahkan anfiku berarti infako yang baik-baik. Terus jangan pilih yang buruk. Pokoknya istilahnya nek mriku. Jadi ngoten ana petunjuke ngoten lho maksudnya. Jadi koyo kula sampean kabeh ndok makan kadang-kadang ono jajan opo wis suwe mampu manusia ya wis buat mawon. Gak oleh dimakan. Niku petunjuk niku. Apa meneh dikekno wong ya aja. Awake dhewe enggak ya kabeh. Terutama adalah untuk diri sendiri terus kebanyakan tuh. Karena apa? Dasari ojo khawatir bahwa Allah itu adalah maha kaya. Allaha sesungguhnya Allah itu ghaniyun maha kaya, hamidun maha mulia. Terusaken tapi terusaken tak ambil minat rokok. Nah, iya sampai dulu. Pak Ampun ngambil kopi, oh iya kak ngopi teh anget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-syaitanu sesungguhnya setan itu yaidukum mengajak kamu semua. As-syaitanu sesungguhnya setan itu yaidukum mengajak kamu semua al-faqro kepada yaidukum itu menjanjikan, yaidukum menjanjikan kepada kamu semua al-faqro kefakiran, wa ya'murukum dan memerintah kamu semua atau kita semua bil fahsai kepada perbuatan yang keji dan hina. Wallahu dan utawi Allah itu yaidukum menjanjikan kepada kita semua maghfiratun ampunan minhu kepada kita semua wafat lan keutamaan. Wallahu dan Allah itu wasiun alim maha luas maha mengetahui. Jadi sing disebut ayat niki setan niku menjanjikan kefakiran. Jadi artinya menjanjikan fakiran kita tafsirkan. Setiap kita membeli apapun itu lek ono ndek pikiran kula sampean kabeh merasa berkurang, maka itu adalah bisikan setan. Ini kalau ulangi muga kabeh iso dipahami ya, iso paham terus digawa gawe lakune urip. Dadi lek kita iku membeli sesuatu, merasa kita kehilangan uang, berarti kita itu bisikan setan yang ada di hati. Jadi lek tuku apa-apa pun langsung lepas mawon ngoten ya. Jadi lek umpama kula kebiasaan kula sampean kabeh sing padha ngeten kan mau tuku rokok, ngekei anak, ngekei putu, mulai sing putu ya, ngekei bojo, jangan ada rasa berkurang. Karena rasa berkurang itu adalah yaitu kumul fakro dari asai setan, adalah sebuah bisikan setan. Jadi lek kita iku mangko merasa bahwa harta ini milik Allah, ngoten ya. Saat kita membeli pun kita nggak berkurang apapun. Nah, karena kita memang sebenarnya nggak memiliki apapun. Nek kita itu tetap bersyukur. Tetap bersyukur gimana? Ya kan?
umpama mawon kayak cerita pendampingan gitu. Namanya pendampingan iki kula didampingi kali wong sing gampangane sugih sing selalu ana ndek sanding kula. Ngoten ya. Mbung lencer mboten pundi ngoten ya. Setiap ana perintah ngeten. Nah, sing pendampingan kula sing nggawa dhuwit, kula kan gak apa-apa ya. Nek sing kemang dhuwit. Tuku rokok kayak itu. Yang kan di rokok, kan duwe gitu rokok. Rokok iya, rokok dhewe. Artinya napa? Kita matur suwun yang sing dampingi kita enggak merasa kehilangan harta. Nah, kalau kita itu dekat dengan Allah dan semuanya itu milik Allah, rasakan seperti itu. Kita enggak berkurang karena kita itu enggak punya apa-apa. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Iku dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an. Allah lah yang memiliki dan kita enggak memiliki. Allah lah yang kaya, kita itu miskin. Nah, kenapa kita itu bisa membeli segala-galanya? Karena kita sedang didampingi oleh Allah yang Maha memiliki. Kita selalu diikuti. Yang memiliki kesehatan, memiliki kekuatan, memiliki harta, memiliki apapun yang ada, karena lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, niki maksudnya nek niku hasile wallahu ya'idukum maghfiratun minhu wa fadlan. Allah itu menjanjikan ampunan ya nggih. Niki ada dua kalimat kan ngeten. Sing situ ya'idukumul faqra, setan itu menjanjikan kefakiran nggih, dan Allah menjanjikan ampunan. Lek kita iku mangko iso menyelamatkan diri dari rasa kehilangan seperti itu dan meyakini bahwa Allah lah yang memberi, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala secara otomatis tanpa istighfar. Dan iki janjine mboten gampang. Dadi wong ngotot istighfar astagfirullahaladzim minta ampun, tapi perilaku istighfarnya enggak ada, maka kadang-kadang akan menjadi sia-sia. Dan atas namanya jiwa istighfar atau sejatinya istighfar. Jadi lihat berikut. Setiap kita niki menyelamatkan diri dari kehilangan sing mau. Jadi kita itu iso matur suwun nang pendamping kita. Aku kepengin rokok ngene ya ngomong. Kemudian kita kan mau mengetahui ya. Zaman bin rokok ya wis gitu tuku rokok mas susu matur suwun. Setiap seperti itu. Karena kita selamanya tidak akan pernah memiliki. Yang ada itu yang di kita, lek cara wong ngaji secara umum namanya amanah. Amanah itu bukan pemilik tapi hanya pembawa barang. Kan ya. Jadi kita tetap mawon selalu dan senantiasa terjebak di syariat, tapi kita belajar menyadari, namanya makrifat, menyadari itu milik Allah. Ya ini dapat ampunan ya. Fadlan dari Allah, minhu dari Allah, wa fadlan akan mendapatkan juga keutamaan. Jadi keutamaan di sisi Allah iku mangko lek kula sampean kabeh di perasaan seperti itu, maka kita di sisi Allah adalah orang yang utama. Jadi wong sing mulya, wong sing apik munggah Gusti Allah, wong sing utama sapa sih? Wong sing eling nang Gusti Allah. Wong sing eling ambek critane urip sing niku wae. Jadi wong sing wis gak rumangsa kelangan karena apa? Semuanya milik Allah. Kok ingin morok terus tuku rokok, maka itu sebuah isyarah bahwa itu sedang diberi oleh Allah. Jadi kalau pas kepingin rokok itu sesuatu rokok sedang diberi oleh Allah. Dan pun tulisaken kok mati rokok ini anda kan.
yu'til hikmata. Allah akan memberi hikmah mayyasa kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'til hikmata, maka barang siapa yang diberi hikmah beri hikmah oleh Allah, faqad utia, maka sungguh-sungguh mereka diberi khairon, kebagusan, kasiron yang banyak. Wa ma yadzakaru, dan tidaklah ingat ila ulul albab, kecuali orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Kalau berjelasnya. Jadi ngeten. Yu'til hikmata mayyasa, Allah menghendaki, Allah memberi hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki. Hikmah itu sebuah pengetahuan sing melampaui ke pengetahuan biasa. Namanya jenenge bijaksana juga bisa. Lek cara kula sampean kabeh ngomong niku wau pengetahuan sing lebih dari pengetahuan biasa. Tadi kita mau belajar seperti itu tadi lebih dari pengetahuan biasa. Secara umum orang membeli rokok adalah kehilangan uang. Orang memberi anak, istri kehilangan uang. Tapi kalau orang yang punya hikmah, yang diberi hikmah, ada orang yang berusaha menyadari bahwa itu milik Allah. Nah, wa may yu'tal hikmata, maka barang siapa yang mendapatkan hikmah, ilmu sing seperti itu, faqad utiya khairon kasiro, maka sungguh orang itu sedang diberi oleh Allah sesuatu kebaikan yang banyak. Jadi wa ma yadzakaru, dan tidaklah orang itu diberi pelajaran atau orang itu ingat kecuali orang-orang yang berakal dan berpikir. Jadi wong sing belajar seperti itu tadi karena apa? Karena dia sedang berusaha keras menggunakan akal dan pikirannya, mengendalikan akal dan pikirannya. Jadi ngapain? Ini ceritanya nih itu. Pun kalau terusaken. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, tidaklah dan tidaklah apa-apa yang kamu infakkan itu kecuali kamu infakkan. Au nadartum min nadrin, dan tidaklah yang kamu nadarkan itu kecuali yang sudah kamu janjikan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ya'lamu, Maha mengetahui, wa ma lidzalimina, dan tidaklah orang-orang zalim itu min ansori, mendapatkan pertolongan. Nah, ingat ini wa ma anfaqtum min nafaqatin, tidaklah apa-apa yang kita nafkahkan itu kecuali memang sudah ditentukan dinafkahkan. Maksudnya ngeten. Opo-opo sing kula sampean kabeh niki tukokno, ternyata sebelumnya oleh Allah memang sudah ditentukan takdirnya membeli. Tidaklah apa-apa yang kita berikan kepada anak dan istri sebenarnya sebelumnya memang kita sudah ditakdirkan memberi. Jadi supaya kilograman KB itu tidak merasa bergerak sendiri, mengikuti ketentuan Allah. Supaya kilograman KB itu tidak mengakui bahwa saya itu berbuat baik, karena yang menjalankan itu Allah. Kenapa kok ngomongkan? Berarti saat kula sampean KB, ini kan ngomongnya ya muga-muga nggih bareng-bareng belajar ya. Maksudnya ku ngelepas no pengakuan. Jadi sing diarani ikhlas niku wa ma umiru ila liya'budu wa mukhlisina ladin, tidak diterima amal-amal yang kepada Allah itu kecuali amal-amal itu adalah mukhlisina ladin, yang ikhlas. Nah, yang disebut ikhlas itu lepas. Lepas itu sudah tidak merasakan memiliki, ya, tidak merasakan memiliki dan tidak merasakan memberi. Jadi wis umpama ngeten, ya tidak pernah merasakan memberi anak,
tidak merasa memberi uang kepada anak, tidak pernah merasakan beri uang kepada istri. Karena apapun yang kita berikan sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah kapan kita memberi. Ini dalile wa ma anfaqu min nafaqah. Nek kita nggak mengetahui, ya. Berarti ngaji oh berarti aku isong kayak iki. Memang sudah ada penentuannya garis seperti itu. Hanya lek kula sampean kabeh menyadari seperti itu dan merasakan seperti itu, berarti lepas kita tidak mempunyai nilai syariat, tapi itu kita terlepas dari sebuah kedoliman. Karena di sini yang disebut dolim itu adalah yang menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sandal digawe kubukan kan bukan tempatnya, ya. Itu gak bener, ngeten. Jadi kita itu secara memang ngomongin kalau syariat kan ketok itu nggak bener asli ini. Sama ngomong bulan itu sak piro sak bal ngeten kan nggak bener. Karena hakikatnya nggak sak bal. Jadi ngoten. Dadi hakikate kula mengketokin kei orang lain, ngekei ketokin kei anak bojo, ketokin kei siapapun, kei pondok, kei masjid, kei apapun, ketoke itu ketoke. Hakikatnya memang sudah ditentukan itu kita oleh Allah seperti itu. Lek kita sudah menyadari seperti itu, maka itu kita lepas, tidak ada pengakuan, tidak ada tuntutan nilai pahala, tapi kita dijanjikan terlepas dari sebuah kedoliman. Karena kedoliman itu diancam oleh Allah min ansorin, tidak akan mendapat pertolongan. Jadi tetap sekali lagi kita ini sedang berusaha ilmu itu menyelamatkan diri kita daripada sebuah kesalahan sing kita pulang nanti di sisi Allah kita akan mendapatkan pertolongan. Ngeten ngomong pertolongan ya. Pemahaman ini belajar bareng ini sing penting ya iki. Ini jarang di sampai karena ngaji ini jarang sampai untuk bunyi-bunyi ngeten. Ceritain Nabi Adam. Nabi Adam itu kan tempatnya pertama di surga. Surga itu tempatnya lengkap. Umpama cerita niki omahe kula sampean kabeh lah. Digawe gambare bayi tiga nanti ya. Ya ono sego, ya ono duit, ya ono apa kan kehidupan kita seperti itu. Mantul ngeten. Nabi Adam itu karena melakukan sebuah kesalahan, ceritane ndak niku diceritani di Al-Qur'an niku ngaten. Karena melakukan sebuah kesalahan maka terlepaslah auratnya, artinya bajunya terlepas, segalanya terlepas. Terus dipindah alam, sekaligus kan pindah alam langsung dek bumi. Ceritane ten bumi niki kan saat itu ada Adam dan Hawa nggih mbek bojone dilepas niku Adam di daerah timur, Hawa di daerah barat. Itu ado lah wis dhewe-dhewe di tengah hutan belantara karena enggak ada manusia. Pindah alami kan seperti apa? Seketika kan. Cerita ini tidak kan seketika. Langsung pindah alam. Dari tempat sing enak, umpama kita itu tempatnya enak ya wis mbondek hotel, mbondek endi lah istilah enak, kepindah ke hutan belantara. Itu tadi gak enak. Namanya itu lek kita itu menyelamatkan diri supaya kita pindah alamnya enggak seperti itu. Karena apa? Yang mendapatkan pertolongan adalah orang yang seperti kita katakan tadi, yang tidak mendapatkan pertolongan wa malid zalimin min ansor adalah orang zalim yang tidak akan mendapatkan pertolongan. Lek mendapatkan pertolongan akhirnya enggak mendapatkan ampunan dari Allah. Gampangane ceritane wau dan niku. Jadi gandengane untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka diyakini Allah petunjuk seperti niki wau bahwa bisikan yang merasakan kita setiap memberi sesuatu adalah kehilangan. Kita kan sering kehilangan ya. Kita lupakan bahwa kita tidak kehilangan. Memang itu sudah ketentuan Allah. Dan itu menyelamat kita dari kedoliman. Karena
Napa? Inna wa jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Sesungguhnya orang kafir dan munafik adalah neraka jahanam, sing artine kafir itu adalah dolim. Intu batu sedekati, jika kamu menampakkan sedekah kamu, atau kita ngomongnya, ngomong kita. Intu batu sedekati, jika kita menampakkan sedekah kita, fani imahiyah, maka itu juga baik. Wa intu fuha, dan jika kamu memberikan waktu tuhal fukoro kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka demikian itu lebih baik bagi kamu. Sedekah ini konten garing ya. Jadi sedekah secara umum dikatakan ya, dan pundi-pundi sedekah. Tapi tidak memiliki disebutaken waktu tuhal fukoro fahuwa khairul lakum. Dan saat kita memberikan sedekah kepada fakir, maka itu lebih baik daripada itu adalah baik bagi kita. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, wonten loro wau, wallahu bima ta'maluna basir. Basir kali khabir niku sami. Basir niku melihat, khabir itu memberi kabar. Tapi lek artine nek mriki wallahu bima ta'maluna khabir, Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dadi kula sampean kabeh ngekeki sedekah nang sapa wae, dingitno secara sembunyi atau terlihat sama saja, tapi yang terbaik adalah yang kita berikan kepada orang fakir. Wow, terusaken ngeten. Tutupan. Alladzina yunfikuna amwalahum, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di antara kita semua, bilaili, di waktu malam, wan nahari, atau di waktu siang, sirron, dengan secara rahasia, wa alaniyatun, dengan terang-terangan, falahum, maka bagi mereka ajruhum, akan mendapatkan pahala inda rabbihim, dari sisi Tuhannya, wala khaufun, dan derajat tidak wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, bagi mereka, walahum, dan bagi mereka, yahzanuna, tidak akan mendapatkan rasa bersedih hati. Kalau jelasaken ke terakhirannya kan, jadi orang-orang yang berinfak, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan hartanya, bilaili wan nahari, di waktu malam atau siang. Artinya ngeten, malam itu gak ketok wong ya, siang itu ketok. Siro, dengan rahasia, wa alania, atau dengan terang-terangan, falahum, maka bagi mereka ajrum, pahalanya sama di sisi Allah. Jadi kita nggak usah berdebat sing apik iku gak ketok wong, ngoten ya. Mboten, Al-Qur'an ini ngomongnya sama. Kalau ulangi ya, cek niki cek gak dadi perdebatan. Kadang-kadang ngomong, oh lek sedekah sing apik tangan sedekah, tangan kiri gak melihat, ngoten ya. Ono sing sedekah iku mangko lek gak ruwong rahasia iku sing luwih apik, ngoten. Al-Qur'an ini ngomongin mboten-mboten. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang infakkan hartanya malam atau siang, rahasia atau terang-terangan, falahum, bagi mereka adalah ajrum, mendapatkan pahala yang sama inda rabbihim, dari Tuhannya. Jadi nggak usah gaya didingitno atau ditampakkan, itu biasa mawon ngoten ya. Napa kok aku pas kepingin ngekei uang kena uang, ya berarti gak kata uang, berarti rahasia. Kok moro aku ngekei kok kata uang akeh uang, wah iki kok gak apik,
tak sing nggak usah, biasa mawon dilakukan sewaktu-waktu kapanpun, nilainya di sisi Allah sama. Tenang. Jadi ini Al-Qur'an ini dijelaskan derajatnya infak itu adalah wala khaufun alaihim walahum yahzanun, derajatnya kekasih Allah. Kalau ulangi nggih nih dalam pemantapan. Napa kok kalau ngomong kasih Allah karena ngeten. Al-Qur'an ngomongi ala inna auliya Allah. Ingatlah sesungguhnya yang disebut kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah itu adalah yang mendapatkan derajat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kan dek mriki krana infak tadi dikei akhir ayat wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka nilai infak adalah nilai kekasih Allah. Dadi kula sampean kabeh nggih lek mengeluarkan harta yang disebut infak, yang infak kita adalah wabtigho amadatillah, hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah nggih, enggak takut iku mangko butuh sepi utawa rame, enggak kepingin sing apik iku akeh uang utawa gak ono uang, hanya semata-mata menurut ridho Allah, maka kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah sebagai kekasih Allah. Nah, tadi gampang dadi wali Allah niku saged mawon, sing penting kita iling-iling setiap apapun yang kita lakukan, sing penting dasare iku mangko golek ridho Allah atau karena merasakan perintah Allah. Ayat-ayatnya nanti kita ketemukan bahwa kesempatan menjadi kekasih Allah itu banyak dan luas, hanya tinggal kita mengingat-ingat tok mawon pun. Sementara segala kesalahan dan kekurangan muga disepuro